sampai sekarang junior pun kalau misal lihat saya bareng itu tuh kaget gitu, karena kok bisa kakak adik di sini kayak gitu. Pertamanya itu saya lulus SMA itu tahun 2013, saya daftar Akademi Militer. Tapi di tahun 2013 itu umur saya tidak cukup. Di tahun 2014 saya nyoba Akademi Militer, tapi gagal. Lalu di 2015 juga gitu gagal. Terus masuk 2016 saya gagal lagi di tingkat pusat. Nah, baru di tahun 2017 saat itu juga bertepatan adik saya juga baru lulus SMA saat itu untuk mendaftar menjadi seorang taruna Akademi Militer. Akhirnya dia nyoba daftar. Awalnya tuh saya nganter teman saya mau daftar, dia, yuk saya antar gue ke BK mau ngambil belangko. Oke, saya antar. Kemudian pas dia udah ngambil belangko tuh, saya lihat di meja itu belangko itu tinggal satu lembar. Di situ kan saya karena pemikiran saya tuh universitas dan kebetulan juga saya dari kelas 2 SMA sudah mengikuti untuk tes beasiswa. Kemudian saya ambil. Saya masih belum ngerti itu untuk apa kayak gitu kan. Hanya tulisannya penerimaan tes catar Akmil. Kemudian saya foto ke ibu, saya kirim lewat WA. Mah, isi nggak untuk jaga-jaga? Ya boleh isi aja gitu. Saya isi nilai saya dari semester 1 sampai semester 5. Kemudian 3 minggu kemudian dikira saya tuh nggak ada pengumuman, mungkin udah keselip, udah nggak ada, udah nggak apa. Ternyata dipanggil lewat audio visual untuk menjalani karantina di Rindam Jaya. Tapi bilang ke saya cuman diminta tolong temennya suruh nemenin ikut daftar gitu. Terus ternyata begitu masuk Rindam, hari pertama, kedua sampai hari ke-7 tuh lolos terus. Ternyata adik lolos pusat. Ternyata begitu lolos pusat, malam saya ditelepon bu gurunya bahwa Sela tuh diterima di UI. Terus saya juga sempat ragu kalau saya pengennya kan UI karena adik dekat dengan rumah kalau UI. Kalau di Akmil pusat kan belum tentu diterima karena kan masih tes lagi. Tapi saya tanya sama adik, bilangnya gini, mah ini kan perempuan langka mah masuk Akmil gitu. Jadi saya mau ini, tapi kan dek belum tentu diterima kalau di Akmil, maksudnya belum tentu lolos gitu. Kalau di UI kan sudah universitas oke dan sudah diterima. Saya si adik bilang gini, saya maunya Akmil lah, langka. Kami nggak pernah terpikirkan karena saya satu orang aja susah sekali masuk Akademi Militer. Jadi saat saya bertemu di pusat itu berdua-duanya kami mikir ini siapa yang harus masuk, adik saya atau saya. Tapi saya ngelihat dulu tuh tekad adik saya tuh benar-benar kuat, benar-benar tinggi. Satu hal yang saya ingat dari pas tes pusat bareng di Magelang, dia pernah ngomong ke saya pada saat saya setelah tes mental ideologi itu, saya bukannya apa, tapi saya di situ bercucuran air mata karena menceritakan dia. Di situ dia mungkin agak emosi, bukan marah banget, tapi dia, kamu kenapa harus nangis kayak gitu? Kamu di sini tes. Kamu tes untuk dirimu, kakak tes untuk diri kakak.
Jadi di sini ada 4 kemungkinan, kamu masuk kakak enggak, kakak masuk kamu enggak, atau dua-duanya enggak masuk, atau dua-duanya masuk, sambil dia ngelapain motor saya. Kemudian pada saat lulus memang kami berdua langsung di lapangan itu langsung otomatis sujud syukur karena saya nggak nyangka dia bisa dan dia juga nggak nyangka saya bisa. Pada saat itu kita kan masuk ke resimen Chandra di Muka. Saya menitihkan air mata karena melihat adik saya. Jadi adik saya itu bisa dikatakan didandani oleh pembinanya dengan sangat tidak layak, seperti rambutnya dicukur dengan pitak-pitak, terus bajunya gombrang-gombrang, mukanya kusam-kusam. Saya sampai, kok adik saya jadi gini? Saya sampai udah gitu diteriak-teriakin kan. Aduh, adik saya nggak pernah dapat perlakuan kasar. Apalagi saya juga sayang banget sama adik saya ini. Terus ngeliat adik saya digituin benar-benar sedih saya rasanya. Pikirannya saya lebih banyak karena saya mikirin adik saya. Ini seorang adik saya yang biasa saya sayang-sayang, terus ini harus satu pendidikan sama saya, di tempatnya sama-sama, jadi lebih berat buat saya mikirnya. Setelah itu saya kadang suka, misalnya kalau di ruang makan itu, saya tuh suka nyari adik saya. Saya cari bangkunya, saya di situ, saya pasti duduk samping dia. Buat apa? Buat bantuin dia, karena biasanya kan porsi makan seorang taruna pertama itu kan besar. Itu nasinya besar, terus saya biar dia juga nggak terlalu menderita kan, saya di sampingnya dia, saya ambil sebagian nasinya, kalau ngeliat pengasuh nggak ada, saya ambil, saya makan biar dia juga nggak terlalu kekenyangan, kayak gitu. Oke, kami ucapkan selamat, tetap berlatih dengan serius, semoga kalian menjadi jenderal semua ya. Siap. Saat saya titik paling tinggi saya capek, saya bakal nangis. Di situ dia bisa marah karena saya nangis. Kamu jangan nangis. Bahkan pernah saya ditinggal karena saya nangis. Jadi dia itu orangnya sebenarnya nggak tegaan kalau ngeliat saya nangis. Ini dari pengakuan teman-teman. Jadi mungkin dia memang terlihat di depan saya itu marah. Oh abang saya marah, abangku marah. Tapi ternyata teman itu langsung ngomong, "Sel, tahu nggak?" Dia tuh ngomong ke gue, gue nggak tega lihat adik gue nangis, gue nggak tega, gue nggak mau lihat adik gue nangis, tapi kasihan dia capek dan gue nggak bisa apa-apa gitu. Dan ya udah, dia cuma bisa doain, dia cuma bisa support, dia cuma bisa ngasih motivasi buat ya mungkin kita sama-sama, apalagi ya mungkin dia cowok, saya cewek, ya mungkin dia juga ngerasain gitu. Ada, tapi nggak banyak, hanya beberapa. Mungkin kalau letting sendiri kan dia akan tahu, dia pasti tahu karena kan sudah dari capratar, pasti kan kesini-sini dia makin tahu semuanya tahu. Jadi mereka itu nggak tabu kalau lihat saya deketan, kadang kalau ini nyender atau apa kayak gitu kan. Tapi kan yang lainnya mungkin senior atau junior itu, bahkan sampai sekarang junior pun kalau misalnya lihat saya bareng itu tuh kaget gitu, karena kok bisa kakak adik di sini kayak gitu. Dulu pas kecil itu seringnya berantem, lebih banyak berantem. Ya seperti rebutan remote TV atau rebutan main game, itu kami selalu berantem. Sampai orang tua tuh suka marahin kami karena kami sering berantem di rumah kayak gitu.
Dulu itu pas di sekolah dasar, dia kelas 6, saya kelas 2. Jadi namanya masih lebih kecil kan, uang jajannya juga beda. Saya minta uang jajan ke dia. Dia ngejajanin saya. Datengin ke mana? Ke kelasnya. Ke kelasnya. Tapi sayangnya karena saya jajannya banyak, saya nggak bisa jajanin dia. Papa itu adalah lulusan dari seorang tamtama dengan pangkat Prada. Setelah itu dia menempuh pendidikan komando menjadi seorang prajurit Kopassus. Lalu papa saya masuk di grup 2 Parako di Surakarta. Lalu bapak saya pernah tugas operasi di Timur Timur, operasi Seroja saat itu. Lalu setelah pulang dari operasi Seroja, papa masuk pendidikan anti teror Satlat ke-7. Satlat ke-7 dia menempuh pendidikan di situ menjadi pasukan anti teror Sat 81 Gultor Kopassus. Setelah itu baru nikah sama mama. Setelah itu papa pernah ikut misi pembebasan Sandra di Mapenduma, Papua tahun 96. Pada saat itu saya pulang dari Papua. Nah, saya kembali ke rumah. Anak saya waktu itu Indra yang pertama itu, dia belum sempat ngelihat saya kan. Pada saat di tempat tidur, saya mau peluk aja nggak mau. Terus saya istirahat, dia cuma nongolin kepala, melihat siapa, mungkin kan siapa. Pada saat saya berangkat ke Papua itu baru 35 hari ya, baru 35 hari. Pulang saya setahun di sana. Setelah itu lambat ya, berjalannya dengan waktu, berapa hari, ya mungkin seminggu baru kenal saya. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban perwira akan memenuhi kewajiban perwira dengan sebaik-baiknya dengan sebaik-baiknya terhadap bangsa Indonesia terhadap bangsa Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. dan negara kesatuan Republik Indonesia. Begitu pasukan anak-anak siswa itu masuk ke lapangan tuh, saya udah meneteskan air mata, merasa bangga gitu. Selalu menjadi pribadi yang rendah hati. Pribadi yang rendah hati dan tidak. Papa 34 tahun di Kopassus. Kalau untuk materi kita beda. Ya, yang penting Papa bekerja di Kopassus untuk anak-anak Papa. Gak usah neko-neko. Saya sampaikan Indra, setiap melangkah, setiap kalau berdua, ikuti aja mengalir dengan seperti air.